Perhatian. Konten ini mengandung konsep esensi ilahiyah yang membutuhkan aspek pemahaman mendalam, yang kemungkinan hanya dapat diakses dengan keterbukaan hati dan pikiran, untuk mencapai tingkat pencerahan dan kesadaran yang lebih tinggi. Kalau di dalam Islam katanya kan telah kutiupkan ruhku gitu. Nah, ketika jasad fisik sudah tidak ada gitu ya, yang berurusan sama andai kata ini neraka itu benar-benar ada kan tinggal roh aja. Mana mungkin api neraka bisa bakar roh kan gitu. Pertanyaan logikanya atau bagaimana? Tentang kutiupkan ruhku itu juga barangkali ada enggak, sendiri. karena di Al-Quran itu roh itu terbebas dari apapun. Jadi yang berurusan itu jiwa, nafas. Iya. Nafas. Okay. Kalau roh itu bebas dari karena roh itu merupakan manifestasi ketuhanan. Jadi kutiupkan rohku ke dalamnya itu artinya aku pun hadir di dalam dirimu. Oke. Gitu. Jadi yang mempertanggungjawabkan itu jiwa. Jiwa. Jadi di situ makanya ada jiwa atau disebut nafsu itu ada kriterianya. Ada nafsu mutmainatnya, jiwanya itu sudah mutmainah. Ada nafsu amaroh, berarti jiwanya itu masih sering jadi serakah dan sebagainya. Seperti itu gitu. Oke deh. Nanti tambahin 1-2 pertanyaan ya, terakhir ya. Oke, siap. Aku 1 pertanyaan terakhir, ini titipan teman-teman. Monggo. Jadi Pak Kojim diminta tolong untuk ngejelasin setan itu hakikatnya apa, iblis itu hakikatnya apa, jin dan malaikat itu benar-benar ada sosoknya apa enggak, kok ada jin ini, jin itu, malaikat ini sampai malaikat Jibril sampai Ridwan, Malik Ridwan, itu hakikatnya apa Pak Kojim? Iya, jadi gini, kembali lagi kalau orang Islam ya harus pertama pegang Al-Quran dulu. Karena seperti sudah saya sampaikan, hadis itu baru ya dicatat itu abad ketiga. Iya. Jadi setelah masuk tahun ke-300 itu barulah ya ada orang mencatat hadis ya. Nah, di dalam Al-Qur'an itu ditegaskan ya kan bahwa ya yang berurusan dengan Adam dan Hawa itu adalah yang disebut iblis. Ya, yang berurusan dengan Adam dan Hawa itu disebut iblis, ya kan? Jadi di situ tidak setan yang berurusan, tapi iblis. Tetapi ketika iblis menggoda Adam dan Hawa untuk memakan ya buah pohon, ya, yang ada di taman surgawi, sekali lagi taman surgawi, ya, jadi itu disebut setan telah menggoda, telah membisikkan, ya. Nah, jadi setan ini istilahnya hanya istilah untuk perbuatan yang buruk, ya. Dan kalau dari kata kerjanya satonya itu artinya merenggangkan, menjauhkan semua yang baik. Nah, maka kata bendanya disebut setan, yang jamaknya sayatin. Iya, jadi di situ. Nah, sedangkan malaikat itu dari bahasa Arab malak ya, atau malak ya. Jadi itu artinya utusan. Jadi malaikat itu utusan. Utusan siapa? Utusan Tuhan ke manusia. Jadi kalau Rasul itu utusan Tuhan dari manusia ke manusia. Jadi malaikat itu terjemahan aslinya itu utusan Tuhan ke manusia. Tanpa Rasul. Iya. Terus ke Rasul tadi kan Rasulnya, terus ke manusia. Ya, jadi di situ. Nah, di Al-Qur'an ya tentunya kata malaikat itu langsung berupa kata benda ya. Kata benda, sedangkan yang disebut namanya juga tidak banyak, hanya Jibril, ya, Israel, ya, Israfil, Mikail, ya itu yang disebut dalam Al-Quran. Iya. Nah, itu nggak disebut. Oh, enggak. Itu cuma 4. Iya. Jadi itu hanya istilah. Ya, jadi roket patit itu yang dekat itu panggilannya. Jadi itu hanya istilah. Ya. Kalau yang nama person yaitu Jibril, ya Israfil, Israel, Mikail. Ya, jadi di situ.
Nah, kalau Ridwan itu istilahnya istilah. Jadi malaikat surga kan disebut itu kan, malaikat Ridwan. Padahal itu kalau istilah bagi orang-orang yang ridho, ada malaikat yang menjaga. Nah, orang menyebut itu Ridwan, ya. Kayak mungkar nakir, ya, itu istilah, ya. Jadi itu kan menanyai orang-orang yang sifatnya itu mengingkari kebenaran, ya. Nah, makanya nakir, ya, itu artinya ya pengingkaran. Jadi nanyai orang-orang yang itu, ya. Nah, jadi setan hanya merupakan istilah bagi perbuatan yang buruk. Jadi kalau toh ada personanya cuma iblis. Nah, dari situ, ya. Jadi setan hanya itu. Nah, malaikat itu pun begitu. Itu hanya istilah Rasul. Ya, makhluknya sendiri ya makhluk gaib yang nanti di dalam hadis disebut dari cahaya. Nah, kalau apa itu jin, ya, jin itu bahasa Arab. Itu artinya dari kata jannah, ya. Jannah itu artinya tersembunyi. Jadi menjadi jin itu artinya makhluk yang tersembunyi, ya. Dan perlu diketahui kosakata Arab jin itu banyak artinya, ya. Bisa jin itu tersembunyi diartikan sebagai makhluk halus, ya. Bisa jin itu juga diartikan sebagai stranger, orang asing. Atau foreigner, ya, orang asing. Itu juga jin istilahnya, ya. Jadi itu jin juga bisa dikenakan pada orang yang pinter, yang kepinterannya itu sulit dijangkau oleh ini orang umum. Nah, itu juga jin, ya. Nah, jin juga bisa sebagai orang-orang elit. Jadi orang elit itu juga jin, ya. Nah, sayangnya ketika membaca Al-Quran sering kan penerjemah itu hanya ngambil satu arti, padahal konteksnya bisa berbeda-beda, ya. Misalkan Sulaiman mengerahkan jin, ya, ya tidak tentunya jika jin makhluk halus, ya. Wong itu bangun itu ketahuan, nanti dianggap makhluk halus sama dengan ceritanya Prambanan, ya. Yang Loro Jonggrang nanti apa bedanya dengan itu kan gitu. Ya. Padahal Al-Quran sendiri menyatakan dan Al-Quran itu bukan dongeng, ya. Jadi kalau namanya bukan dongeng ya harus dilihat faktual kan gitu, ya. Nah, ini yang harus bisa dipahami, jadi seperti itu. Oke, Pak Husim, saya melanjutkan ini nyetir yang bagian terakhir ini. Kemarin kan ada ditemukan fenomena mayat itu, ya, waktu digali, ya, di kuburan itu ditemukan utuh, Pak. Padahal mayat ini sudah dikubur puluhan tahun. Nah, karena ini waktu kejadian di desa, jadi kasak kusuknya itu orang-orang desa itu mungkin sebagian dari pemuka agama kayak Pak Ustadz itu mengklaim bahwa ini orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang sangat mulia, kayak wali gitu. Cuman tempo hari waktu bulan Ramadan itu malah dari orang Kejawen itu kan sebelahan dikubur itu, waktu digali itu utuh juga. Jadi kan akhirnya terbantahkan kesimpulan yang pertama tadi. Saya ingin tanya kepada Pak Husim, kira-kira itu apa yang bisa dijelaskan secara kimia atau biologi atau apa yang bisa kok dua-duanya itu bisa sama-sama utuh? Kalau ini mengklaim hanya dari salah satu agama yang paling benar, tapi kenyataannya dari penganut kejawen ini ada yang utuh juga. Ngoten Mbak Husim, monggo kula nyuwun diwedhar niki. Yeah. Jadi kalau melihat mayat yang utuh itu kan bukan hanya kasus seperti itu. Ketika orang membuat jalan tol, ya, yang lewat apa itu Embong Dukuh Surabaya ke Gresik itu kan pas dibongkar itu satu deretan
utuh semuanya. Satu deretan. Ini satu deretan, ya. Nah, kita harus melihat bedanya kepercayaan sama sains atau ilmu pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan, mayat yang dikubur kapanpun lamanya, entah ratusan ribuan tahun, utuh karena tanah tempat dikubur itu mengandung unsur silikat. Jadi karena banyak unsur silikatnya, mayat tetap utuh. Awet ya. Ya utuh karena bakteri dan sebagainya mati kena silikat itu. Jadi dia tidak bisa tersentuh oleh cacing atau apa, kan cacing bisa mati kena silikat itu. Nah, kita minum silikat kecil aja mati langsung. Nah, jadi di situ. Nah, kalau kepercayaan itu bisa berbeda-beda. Ya, orang Kejawen itu beda loh ya. Kalau sampai ada mayat utuh berarti nggak diterima bumi. Nah, karena apa? Karena orang Kejawen itu percaya pada moksa. Jadi orang yang dekat dengan Tuhan itu langsung dilenyapkan badannya. Nah, jadi seperti itu. Ya. Nah, kita tentunya nggak bisa klaim benar salah di situ, ya kan? Nah, itu tadi bagi orang Kejawen, enggak, itu nggak diterima bumi itu. Ya, sampai cacing nggak mau makan kan gitu kan. Nah, malah yang buruk itu kakak dosa malah begitu gitu. Ya. Cuman ini ditemukan di kuburan umum, jadi kalau mungkin ada kandungan silikat itu mungkin semuanya kan. Ini kan hanya dua saja ini. Iya, silikat itu bahkan kadang hanya satu saja. Oh gitu ya. Iya, silikat nggak harus satu area gitu. Enggak. Ya. Kan kita itu tahu kan ada gunung meletus, ada kapur, kadang-kadang hanya keseret ke satu tempat saja. Oke. Jadi di situ gitu. Jadi itu bukan suatu hal yang sangat istimewa. Bukan. Kalau dari tinjauan ilmu pengetahuan. Nah, kalau dari tinjauan kepercayaan yaitu tadi ya, yang orang Islam menganggap dekat dengan Wali, Tuhan. Yang orang Kejawen gak diterima. gagal. Jadi seperti itu. Ya. Nah, contoh misalnya utuh itu ada apa itu mayat-mayat Fir'aun karena memang sengaja dibalsem. Ya. Jadi seperti itu. Oke, Pak Hasyim. Terus ini kan sering kalau lewat di jalan itu banyak menemukan para musafir nanti ya, yang dalam perjalanan sering ke kuburan-kuburan, besaran-besaran. Cuman saya lihat itu mereka itu mengolah spiritual dengan laku tirakatnya itu tidak 1 hari 2 hari, bahkan berbulan-bulan, bertahun-tahun. Dan ternyata dari mereka itu punya anak dan istri. Saya ingin mencari pencerahan ini. Apakah seperti itu suatu hal yang bijaksana atau bagaimana, Mas? Kenapa kok itu laku itu kok sampai dijalani orang itu dengan meninggalkan anak istri? Tanggung jawabnya, tugasnya sebagai kepala rumah tangga gitu. Mau nggak, Pak? Iya, jadi gini, tiap ormas keagamaan ya atau kelompok komunitas, bukan ormas, komunitas keagamaan, ya kan, itu memang memiliki prinsip sendiri-sendiri. Ya, misalkan jamaah tabligh misalnya, ya, itu kan selalu meninggalkan anak istrinya demi untuk berdakwah. Ya, karena menurut gurunya ya atau imamnya ya, Rasul memberi contoh demi untuk syiar Islam itu perlu paling tidak 3 bulan meninggalkan anak istrinya. Nah, tentu saja reasoningnya ya reasoning dari imam itu. Ya, yang orang lain bisa menyatakan itu salah. Ya. Karena Anda itu punya anak, punya istri kok Nah, makanya hal yang demikian itu ya kita tidak bisa memperdebatkan disebabkan itu ada doktrin. Nah, namanya doktrin kan ya nggak bisa di kotak-katik gitu loh ya. Cuma kita boleh misalnya diajak diskusi ya.
kalau saya, jadi artinya ke kita bukan ke orang lain. Kalau saya punya pedoman menjaga anak istri dengan baik, itu laku yang benar. Tapi saya tidak menyalahkan Anda. Nah, jadi begitu, ya. Iya. Karena bagaimanapun, ya, seandainya kedudukannya dibalik, ya, dia yang melakukan begitu, Anda mau tidak. Nah, jadi seperti itu. Jadi doktrin itu tidak bisa dibantah Anda salah atau tidak. Cuma kita ke diri kita. Kalau saya ya ada anak, ada istri, itu tanggung jawab saya. Tanggung jawab yang lebih penting. Iya. Ya. Jadi saya tidak menyalahkan Anda, tetapi apa itu kalau misalnya dibalik, mungkin Anda juga nggak mau. Betul. Nah, gitu. Oke, untuk yang terakhir ini Pak Wajim, ini ada kaitan dengan hewan kurban. Kalau di sekolah-sekolah itu kan banyak dari siswa itu dimintai sumbangan untuk kurban. Kalau menurut keterangannya entah itu Ustadz atau Pak Kiai, katanya kalau sapi itu nanti dinaiki 7 orang gitu kan ya. Maka kalau siswa ini mungkin ya enggak cukup, karena sudah satu sekolahan mungkin ya jumlahnya nggak akan nututi lah kalau misalnya dinaiki semua siswa gitu. Nah, saya ingin tanya ini, esensi daripada kurban itu kayak apa, Pak? Gitu, Pak. Iya, jadi kurban ini kan bahasa Arab. Jadi kita harus susur dari bahasa itu sendiri, ya. Jadi kurban itu bahasa Arab dari kata koroba. Koroba itu mendekati, ya, mendekat atau mendekat. Nah, jadi kurban adalah kata benda sebagai bentuk pendekatan. Tentu orang Islam, ya, pendekatan itu dipahami sebagai cara untuk dekat dengan Tuhannya. Namun demikian itu simbolik. Oleh karena itu simbolik, kalau kita kembali ke Al-Quran, tidak bisa kita berkorban banyak-banyak itu, karena simbolik. Ya, itu di surat 22, surat Al-Hajj, ayat 39. Di situ dikatakan, darah dan daging kurban itu tidak akan bisa sampai kepada Tuhanmu, ya, melainkan ketakwaanmu yang bisa sampai. Jadi simbolik itu nanti diwujudkan dalam ketakwaan. Yaitu, jadi bukan simboliknya diwakai tapi nggak takwa-takwa kan, ya. Jadi itu. Nah, masalahnya ini kan banyak dipolitisasi masalahnya, ya kan? Ya, jadi dipolitisasi oleh orang yang jadi apa ini, guru, ustadz yang mungkin kerjasama dengan tukang jualanmu, hewan ternak, iya. Jadi di situ. Kalau kembali ke Al-Quran itu simbolik, karena di situ dikatakan dengan jelas. Jadi darah dan daging kurban itu tidak bisa sampai. Sudah tidak bisa sampai loh, ya. Iya. Ya. Bukan kemungkinan loh, gitu, tapi kepastian tidak bisa sampai kepada Tuhanmu, melainkan ketakwaan kamu yang apa ini bisa sampai. Namun untuk hewan yang sudah dikorbankan kan gitu kan, bagikanlah kepada yang memerlukan, kan itu. Jadi kita juga tidak boleh menyengaja kan untuk mengorbankan banyak-banyak untuk dibagikan. Ya, ini kan sudah jadi salah kaprah. Salah kaprah itu dalam bahasa Jawa sebenarnya salah, nggak begitu, tapi sudah terlanjur dipercaya secara umum. Jadi kaya sudah benar. Jadi di situ. Makanya kita menjadi sulit kalau melarang orang, ya kamu kan bisa untuk sedekahkan, ya, sulit jadinya. Bisa-bisa marah dan kita dianggap sesat, kan gitu. Nah, berarti nggak ada kaitannya kalau misalnya orang kaya itu harus mengeluarkan uang buat hewan kurban gitu. Enggak, orang kaya itu di Al-Quran itu harus bersedekah. Sedekah itu yang wajib itu. Ya. Jadi sedekah, sudah sedekah kok masih ada yang sisanya banyak, nah itulah yang terus dijakatkan. Jadi tidak bisa dibalik zakat dulu, toh nanti sedekah, enggak. Kita ini justru didorong sedekahnya dulu, ya.
Jadi makanya di situ sedekah itu ditujukan, dikatakan baik kamu dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, kan nggak ada zakat dalam keadaan lapang atau sempit, tapi sedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Nah, kita sudah bisa, tapi masih anugerah Tuhan itu masih besar, kita baru zakatkan. Itu menolong orang jadinya gitu. Oke, terima kasih Pak Ujin. Sami-sami. Mungkin cekap. Terima kasih kepada semua netizen ya. Jadi mohon semua yang kita bicarakan ini direnungkan. Kalau tidak cocok ya sudah, tidak perlu ditanggapi. Karena nanggapi yang tidak cocok itu membuat dosa baru. Iya, kan mau tidur nggak bisa karena nanggapi loh. Ya kan lebih enak. Ya nggak cocok tidur nyenyak. Udah. Matur suwun, Nak Kodim.